Dan samaan juga sama Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir barusan posting foto bareng Sintayong. Captionnya sederhana, kami sepakat untuk berjuang bersama agar Timnas Indonesia semakin maju. Dah, simple, menjelaskan semuanya. Kekhawatiran kita semua sudah terbantahkan, guys. Pak Erick Thohir untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan Timnas sepak bola Indonesia, Pak. Memang kalau Erick Thohir mundur, STY akan kembali gitu dan Indonesia akan lolos Piala Dunia gitu ya. Ini hal konyol ya yang saya dengar, yang meminta Erick Thohir mundur dari jabatannya karena memberhentikan STY di tengah jalan ya. Ini hal konyol ya. Mereka meminta Erick Thohir untuk mundur ya. Mereka lupa ya bahwa karena Erick Thohir bisa ada kemajuan sepak bola Indonesia ya. Pertama nih, Liga 1 sekarang ada VAR ya. Itu karena peran dan lobby-lobby Erick Thohir, kerja kerasnya. Kedua, kita bisa juara SEA Games yang telah lama didapatkan ya. Pelatihnya siapa? Indra Safri ya. Ketiga ya, kita bisa tembus semifinal AFC U23 dan hampir lolos Olimpiade. Ya. Itu karena siapa? Peran Erick Thohir karena banyak mendatangkan pemain naturalisasi. Oke, waktu itu pelatihnya STY. Tapi kalau tidak ada pemain naturalisasi, STY saya rasa belum bisa apa-apa. Ya. 4. Lolos kualifikasi ronde 3 Piala Dunia sekarang. Itu karena siapa? Ya ini kan Erick Thohir lah. Karena mendatangkan banyak pemain naturalisasi. Ya, karena lobby-lobby Erick Thohir sangat bagus di luar sana. Sangat top lobby-lobbynya. Sehingga mudah, cepat, proses cepat mendatangkan pemain naturalisasi. Ya. Saya yakin kalau nggak ada pemain naturalisasi, STY nggak ada apa-apa. Saya yakin. Ambil contoh di AFF kemarin, pemain lokal semua, ya, nggak lolos perempat final, nggak lolos semifinal. Ya. Jadi peran Erick Thohir sangat berarti di kemajuan sepak bola Indonesia sekarang. Ya. Apa kalian mau menghilangkan prestasi Erick Thohir itu? Ya seperti itu. Hanya karena membela STY yang diberhentikan. Yang saya katakan STY tanpa pemain naturalisasi gak ada apa-apanya. Siapa yang banyak mendatangkan pemain naturalisasi? Itu Erick Thohir. Ya. Seperti itu. Jadi orang yang meminta mundur Erick Thohir adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Ya. Karena Erick Thohir banyak berperan besar kemajuan saat ini sepak bola Indonesia. Tagar atau hashtag Kluivert Out viral di media sosial usai Timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 5-1. Tim nasional Indonesia kalah telak 5-1 dari Timnas Australia pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Dari kekalahan itu, saat ini Timnas Indonesia menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Kekalahan ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya penggemar sepak bola, kecewa. Bahkan kekecewaan mereka itu dilampiaskan dengan menulis tagar Kluivert Out yang akhirnya trending di media sosial. Banyak dari netizen yang juga merupakan supporter Timnas Indonesia mempertanyakan taktik yang digunakan Kluivert saat ini. Sekedar informasi, mantan bintang Barcelona itu saat ini memiliki kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun dengan Indonesia. Selain viralnya tagar Kluivert Out, nama Sintayong juga kembali viral di media sosial. Banyak dari penggemar yang mengaku rindu dengan masa kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan itu. Bahkan namanya juga sempat menggema di Sydney Football Stadium saat laga antara Timnas Indonesia versus Australia berlangsung. Jangan si paling Belanda dong. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Kita kritis, sabar. Harus kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube kan? Lah, nggak apa-apa dong.
Lu berpendapat di YouTube kok sesuka lu. Sabar bang. Gua berpendapat di sini lu nggak boleh. Clifford Out. Kita paham kecewa, kita semua kecewa. Paham. Kita semua kecewa. Sabar. Kita semua kecewa, paham. Ayo semangat lagi Indonesia. Gua dukung Indonesia, coy. Indonesia, tapi Clifford Out. Semua juga Indonesia dong. Semua juga Indonesia. Boleh. Kita semua berhak marah, berhak kecewa terhadap hasil yang diperoleh oleh timnas kita ya. Yakni kekalahannya cukup telak 5-1 guys. Kalian mau bully, mau maki-maki juga nggak apa-apa. Wajar itu, karena memang kita pada dasarnya sangat-sangat menginginkan kemenangan timnas kita. Ya karena pelatih baru dan ada juga beberapa pemain bagus lainnya yang baru masuk di skuad ya. Ya wajar-wajar saja itu ya. Tapi jangan lama-lama larut dalam kekecewaan dan bahkan sampai ada kaum-kaum tertentu ya yang bilang back to STY, Kluivert out. Wah ini kalau menurut saya parah banget nih. Ini orang-orang yang kalau kalian ingat pepatah otak udang, ya mungkin mereka ini. Karena hanya udang yang udah berjalan ke depan, begitu ketemu tantangan dia mundur lagi. Makanya dibikinlah istilah otak udang. Kenapa? Ya masa kalian lupa lah, di zaman STY itu lebih parah. Indonesia lawan Jepang itu kan juga disikat 4-0. Itu malah lebih menyakitkan. Udah main di kandang sendiri, gak menguasai bola, gak mampu lagi menciptakan gol. Itu di zaman STY. Jangan banding-bandingkan kekalahan Indonesia 5-1 dari Australia tanpa mengingat hasil buruk STY. Kan kekalahan lawan Jepang itu adalah kekalahan pertama yang membuat langkah kita di putaran 3 ini semakin terancam. Makanya untuk menjaga asa kita tetap ada, PSSI dan Erick Thohirnya mulai berpikir keras bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Dan jangan kalian lupa ya, pelatih ini diganti bukan atas kehendak dari PSSI awalnya. Ini memang karena sebagian besar pemain di dalamnya itu tidak klop dengan taktik yang sering dimainkan oleh STY, di mana mereka ini pemain-pemain naturalisasi itu lebih punya mental untuk ingin menguasai bola, ingin bermain yang lebih cantik dan menghasilkan peluang-peluang dari serangan yang atraktif, bukan sekedar serangan balik yang menjadi andalan dari STY. Itu udah menjadi rahasia umum. Jadi ya kita tetap optimis lah, kita yakin dan kita sama-sama doakan biar nanti hari Selasa ketika lawan Bahrain kita harus menang. Karena kalau kita lihat ke statistik ya, dan juga kalau kita nonton pertandingan, sebetulnya permainan Indonesia kemarin itu sudah lumayan ada progres ya, bisa menguasai bola, mainnya lebih terarah. Cuman memang kelihatan sekali fisik pemain itu gampang sekali kehilangan bola. Ya wajar-wajar saja lah, namanya juga pelatih yang baru melatih 1-2 hari. Sebenarnya yang bikin kita sakit hati itu bukan cuma sekedar kekalahan, tapi karena ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Ya kita lupa Australia itu levelnya sama kayak Jepang, negara yang udah langganan masuk ke Piala Dunia. Masa kita berharap bisa mengalahkan mereka? Dan ini main di kandang Australia guys, bukan di kandang kita. Ya, jadi ya itu aja yang mau saya sampaikan ke teman-teman biar kita tetap optimis. Nanti kalau sampai seandainya pas lawan Bahrain kita masih kalah lagi, nah itu dia tuh, berarti benar tuh si Om Patrick ya memang kayaknya hanya seorang guru penjas ya guys. Bapak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, mohon izin masukan nih Pak. Bapak nggak perlu gengsi dan malu untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia Pak. Karena kami dan kita semua lebih malu Pak dengan kekalahan 5-1 kemarin melawan Australia Pak. Di bawah kepemimpinan si pelatih baru itu yang katanya mengutamakan permainan atraktif lah, proses lah, total football lah. Tapi hasilnya apa Pak? 5-1. Ini kita sudah setengah perjalanan Pak berbicara proses. STY telah membangun proses beberapa tahun ke belakang sampai kemarin akhirnya digantikan demi revolusi timnas sepak bola Indonesia Pak. Yang kami butuhkan sekarang hasil yang ingin selalu menang di setiap pertandingan Pak. Karena sisa pertandingan tidak banyak lagi. Belum lagi mulutnya si Towel tuh yang selalu menghina, mengatasnamakan kritik terhadap taktiknya STY
Dia bilang taktik STY monoton, membosankan, parkir bus. Belum lagi kemarin diwawancara dia bilang dengan santainya dia ngomong, dengan enaknya dia ngomong. Ya memang hasilnya mungkin menyakitkan, tapi kan kita bisa melihat timnas Indonesia permainannya berubah, kualitasnya kelihatan. Dasmu. Belum lagi yang satunya lagi tuh dia bilang apa tuh, dengan bangganya dia bilang, oh ternyata satu STY digantikan dengan 3 pelatih, si Anu, si Inu, dan si Ono. Kita nggak butuh lagi proses, kita butuh hasil yang nyata karena kita tinggal beberapa lagi pertandingan lagi dan kita butuh kemenangan. Dasmu. Dan pada akhirnya mohon izin saya hanya ingin mengatakan Patrick SpongeBob out, STY Sarangeo in. Timnas Indonesia selalu di hati.